Di VTI namanya. VEA, VWO, AVDV, AVUV. Video ini akan bahas 5 cara mudah supaya dapat 500 juta pertama dari 5 investasi ETF ala Timothy Ronald tapi bukan Bitcoin. Topiknya 1. Apa itu ETF? Investasi pemula modal murah 16 ribuan. 2. 5 ETF rekomendasi Timothy Ronald. 3. Cara investasi di ETF. 4. Bukti cuan dan kelemahannya. 5. Strategi 500 juta pertama dan pensiun biar nggak kerja kantoran lagi. Gue Pandeka, profesional di luar negeri, investasi ETF gue ada beberapa miliar dan abis nonton video ini kalian bisa kaya raya secara aman. Tapi sekarang keluarin HP kalian biar bisa kita cek faktanya. Yuk sikat. Oke, 1. Apaan tuh ETF? Modal 16 ribuan murah banget. ETF itu singkatan dari Exchange Traded Fund atau gampangnya paket saham. ETF itu salah satu cara paling gampang dan powerful banget buat lo bangun kekayaan lewat pasar saham. Nggak heran dari sejak pertama kali muncul tahun 1993, popularitas ETF meledak banget. Total dana ETF global saat ini mencapai 277 ribu triliun rupiah, sekitar 17,3 triliun dolar. Tapi bandingkan dengan total uang beredar di Indonesia, hanya 9.400 triliun rupiah. Artinya pasar ETF global itu sekitar 30 kali lipat lebih besar dari seluruh uang yang beredar di negeri kita. Tapi bukan itu yang keren. Bahkan kalau dibandingin dengan Bitcoin yang kapitalisasi pasarnya sekitar 35.000 triliun rupiah, setara dengan 2,2 triliun dolar, ETF masih hampir 8 kali lebih besar. Jadi bayangin aja, ETF bukan cuma sekedar produk investasi tapi salah satu sistem keuangan terbesar di dunia. Simpelnya, berbeda dengan bermain saham yang artinya membeli satuan, ETF itu jenis investasi paket saham, isinya bisa macam-macam, bisa beratus hingga ribuan saham di dalamnya. ETF juga bukan trading ya. Contoh, lu beli saham Apple yang bikin iPhone, ya udah, lu cuma punya Apple-nya doang. Tapi kalau lu beli satu ETF isinya bisa Apple, Microsoft, Google, Nike, Netflix, semuanya deh. Bahkan saham-saham kecil yang belum pernah lo dengar sekalipun. Satu transaksi dengan modal kecil sama dengan investasi ke puluhan sampai ribuan saham. Tapi apa cuma saham Amerika doang? Jawabannya enggak. Total ETF itu ada 10.000 lebih jenisnya. Tapi jenis apa yang direkomendasi Timothy Ronald? Kita masuk ke poin kedua. Oke, berikutnya 5 investasi ETF rekomendasi Timothy Ronald. Setiap ETF ada ticker atau kodenya. Biar dicarinya mudah, sama aja kayak Bank BCA, ticker atau kodenya PPCA. Tapi kalau ETF rekomendasi Timothy Ronald nomor 1 adalah VTI, Vanguard Total Stock Market Index. Ini adalah paket saham seluruh perusahaan di Amerika. Jumlah perusahaan di dalam paket saham ETF ini ada lebih dari 3.800 perusahaan. Jadi kalau kamu beli pakai uang 16 ribu rupiah, dari office boy sampai CEO perusahaan itu kerja buat kamu dan duit kamu. Kamu jadi pemilik kecil dari ribuan perusahaan di Amerika cuma dengan modal 16 ribu rupiah aja. ETF VTI, AUM atau total dana nasabah yang dikelola ada sekitar 2,02 triliun dolar Amerika. Untung rata-rata 10 tahun ke belakang adalah sekitar 14,6% per tahun. Biaya transaksi atau potongan expense rasionya sangat kecil, cuma 0,03%. ETF ini hemat banget kalau pas investasinya, tapi cek aja reksadana kamu. Motong untungnya parah banget, bisa sampai 2-4%. Iya kalau untung, kowok-kowok. Nah, isi dari paket saham ini perusahaan besar kayak Apple, Microsoft, Amazon, dan Tesla. Oh ya, tapi kalau teman-teman ada yang nggak ngerti atau ada yang mau ditanyain, tapi malu nanya, silahkan ngobrol di kolom komen ya. Insya Allah gue jawabin satu persatu. Oke, tapi sekarang kita lanjut ke ETF kedua pilihan Timothy Ronald, yaitu VEA, Vanguard FTSE Developed Market Index. Ini adalah paket saham dari perusahaan-perusahaan di negara maju seperti Jepang, Eropa, Kanada, dan Australia. ETF VEA, AUM atau total dana kelolanya sekitar 250 miliar dolar. Rata-rata keuntungannya 10 tahun terakhir itu 8,5% per tahun. Expense rasionya atau biaya pengelolaannya 0,03%. Isi portfolionya perusahaan besar kayak Nestle, Toyota, Samsung, ASML, Novartis. Tapi kalau kamu mau cek angka dan detailnya, itu kamu bisa search aja di Google atau Yahoo Finance. Ketik aja VTI, VEA, atau apapun yang saya sudah dan akan bahas ini, semua datanya bakal keluar. Mudah banget di risetnya. Oke, lanjut ke ETF ketiga ya. 3. VWO, Vanguard Emerging Market Stock Index. Ini adalah paket saham dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Tiongkok, Cina, India, Brazil, Meksiko, dan lain-lainnya deh. Modalnya sama 16 ribuan rupiah juga buat beli paket saham ETF VWO ini. Total dana pengelolaannya 138 miliar dolar AS.
Rata-rata keuntungan 10 tahun terakhir 7,97% per tahun. Expense ratio-nya juga kecil banget 0,07. Isi portfolionya perusahaan besar seperti TSMC, Tencent, Alibaba, dan Samsung. Cocok buat kamu yang mau dukung ekonomi negara berkembang tapi tetap dapat peluang dengan cuan global. Yang keempat adalah ETF EVUV, saham kecil dan murah di Amerika. Ini adalah paket saham dari perusahaan kecil di Amerika yang masih tumbuh tapi sudah punya keuntungan stabil. Sering disebut sebagai small cap value stocks. ETF EVUV aun dana kelolanya 18,6 miliar dolar Amerika. Rata-rata keuntungannya 3 tahun terakhir 16,7 per tahun. Expense ratio juga murah 0,25%. Isi portfolionya perusahaan kecil Amerika seperti Comfort System, Super Microcomputer, Ryder System. ETF ini cocok buat kamu yang mau tumbuh lebih cepat dari pasar besar seperti S&P 500, tapi siap-siap juga sama naik turunnya ya, karena ini kan fokusnya di perusahaan kecil dan nilai tinggi. ETF kelima pilihan Timothy Reynolds adalah AVDV, Advantage International Small Cap Value ETF. Ini adalah paket saham dari perusahaan kecil di luar Amerika seperti Eropa, Jepang, dan Australia. ETF AVDV ini total dana kelolanya sekitar 12,5 miliar dolar Amerika. Rata-rata keuntungan 3 tahun terakhirnya 27,5% per tahun. Expense ratio atau biaya pengelolaannya, biaya potongan adminnya itu kecil 0,36. Isi portfolionya perusahaan kecil internasional seperti Lion Corporation di Jepang, Kingfisher di Inggris, dan Berkshire Doge. Nama strateginya biasa disebut sebagai pure beta play dengan factor tilt, sering dikenal juga sebagai DFA style, Fama French Factor Tilted Portfolio. Ribet ya? Tapi intinya simple, ini paket saham gabungan dari perusahaan kecil, besar, di negara maju sampai negara berkembang. Tapi gimana cara investasinya bang? Nah lanjut ya. 3. Cara investasi di ETF. Nah, bahas cara investasi dan step by step tutorial dari modal 16 ribuan rupiah bakal lama banget. Gue cuma takut video ini bisa nyampe 1 jam lebih. Waka. Makanya coba nonton tutorial gue di 2 video ini aja ya. Ada aplikasi APKR, favoritku dan favorit Timothy Reynolds juga. Dan ada aplikasi lokal juga. Gue garansi kalau lo gaptek, lo pasti bisa ngelakuin semua ini dan bisa beli ETF-nya dari awal sampai akhir dengan nonton ke 2 video gue yang ini. Dan kalau teman-teman masih mau dibimbing, silahkan juga join komunitas saya dengan klik link yang ada di bawah. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng, itu semuanya gratis. Tapi pertanyaannya, apa sih kelemahan dan kekurangan dari 5 strategi ETF-nya si Timothy Reynolds ini? Mari kita bahas di poin keempat. 4. Apakah strategi 5 ETF ini bisa kalahkan S&P 500 dan bagaimana dengan kelemahannya? Oke, gue bikin 3 simulasi dan hasilnya cukup menarik. Kalau lo invest 100 juta rupiah 5 tahun lalu, oke, 1 pakai strategi Timothy Reynolds, kombinasi 5 ETF, VTI, BE, AVWO, AVUV, dan AVDV dengan persentase kayak gini, hasilnya jadi 188 juta rupiah. Lumayan banget. Tapi masih kalah sama S&P 500. Opsi 2, cuma investasi di S&P 500 lewat ETF SPY, hasilnya jadi 208 juta rupiah. Lebih tinggi, tapi ya itu, semua fokus di saham Amerika aja. Kalau ekonomi Amerikanya drop, ya lo jadi ikutan drop juga. Atau opsi 3, paket strategi favorit gue yaitu 3 fund portfolio, QQQ, ACW, dan DYM yang udah gue bahas di video yang ini ya. Hasilnya sekitar 210 juta rupiah, sedikit di atas S&P 500. Tapi lebih global dan tetap punya potensi growth tinggi karena QQQ paket saham teknologinya ada di dalam situ. Nah sekarang kita bahas kelebihan dan kelemahannya. Strategi Timothy Reynolds ini keren banget karena merata dan menyebar ke seluruh dunia. Jadi kalau satu negara turun, negara lain bisa tutupin. Tapi karena isinya banyak saham kecil dan emerging market, kadang pertumbuhannya jadi nggak secepat Amerika. Aman, tapi kadang terasa lambat. Strategi S&P 500 itu simple dan kuat, tinggal beli satu ETF udah ikut 500 perusahaan top dunia di Amerika. Tapi ya terlalu Amerika sentris. Tapi juga 10 tahun terakhir hasilnya paling oke gitu kan. Jadi ini cocok buat lo yang pengen simple tapi pede sama ekonomi Amerika. Terus pertanyaannya, strategi 3 fund portfolio gue gimana? Ini gabungan growth, core, dan dividend ETF. Tapi tetap global, tapi juga berani banget di sektor teknologinya. Dan tapi juga punya sedikit pelindung defensif dari VYM ETF dividend. Buat gue ini lumayan balance, ada potensi tinggi tapi tetap punya fondasi global. Mana yang paling bagus nih pertanyaannya? Jawabannya tetap sama, gue selalu bilang, nggak ada. Karena ini personal finance, kita beda profil resiko, beda kondisi keuangan, beda tujuan juga.
Yang penting, pilih strategi ETF yang cocok sama selera lu dan mental lo juga. Karena in the end, pada akhirnya yang paling penting adalah konsisten berinvestasi di ETF selama jangka panjang. Tapi ya, satu hal yang pasti, semua ini tetap lebih masuk akal daripada reksadana dengan biaya expense ratio yang terlalu tinggi, yang mencekik keuntungan kita. Wakau. Tapi serius, mau pilih yang manapun, yang penting lo ngerti kenapa lo pilih itu nggak ikut-ikutan. Nah, tapi gimana caranya dapat 500 jutaan cuma dengan modal kecil? Kita bahas di poin yang terakhir. 5 cara sampai ke 500 juta dengan pensiun dan strategi ini. Gue kasih contoh pakai strategi 5 ETF Timoteronol kayak ini udah kita bahas tadi ya. Rata-rata imbal hasilnya sekitar 14% per tahun. Sekarang bayangin lo cuma nabung 500 ribu per bulan, gak sampai 22 sehari. Gak usah gede-gede, cuma setengah juta doang tiap bulan. Tapi lo disiplin dan terus beli ETF itu tiap tahun selama bertahun-tahun. Di tahun ke-18 lo nyentuh 500 juta. Modalnya cuma 114 juta doang. Nah, gak perlu tebak-tebakan saham, cuma beli ETF global, sabar, dan biarin waktu yang kerja buat lo. Tapi orang Indo kebanyakan pengen kayaknya tuh instan, pengen cepet banget. Banyak orang pengen hasil kayak gini tapi nggak mau tahan nunggu lama. Saya pengen cepet kaya, tapi tiap bulan, tiap tahun ganti terus strateginya. Malah keluar pas pasar lagi market turun. Padahal kuncinya bukan cari ETF paling ajaib, tapi disiplin dan konsisten dan tahan lebih lama. Karena di dunia investasi yang sabar biasanya ngalahin yang pintar. Tapi sekarang bayangin kalau 500 jutanya tadi nggak lo atak-atik. Nggak lo tambah-tambahin, nggak lo tarik juga. Cuman lo biarin tubuh pakai strategi ETF yang sama selama 22 tahun ke depan. Hasil akhirnya kira-kira 7 miliaran pas lo masa pensiun. Yes, 7 miliar lebih. Cuman dari modal 114 juta doang. Tapi sabar nunggu sampai masa pensiun. Tapi kalau kalian mau dapat 100 juta cepat dan paham tentang cara investasi lainnya, bisa klik video di sini. Thanks for watching. Assalamualaikum.